Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini. Judul besarnya Terang dari Bait Suci, dan pada hari Minggu 19 Mei Bait Suci Sorgawi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami boleh mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9 dan ayat yang ke-40, di sana dituliskan bahwa pada saat bangsa Israel di padang belantara, Tuhan menyuruh mereka untuk membangun bait suci, di mana di sana Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Zaman dulu adalah bangsa Israel, umatnya secara khusus. Tetapi di dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 di sana dinyatakan, Rasul Paulus menyatakan bahwa bait suci ada di sorga. Ya memang bait suci yang ada di dunia itu ukurannya tidak terlalu besar. Tetapi itu hanyalah gambaran daripada apa yang Musa lihat pada waktu dia di atas Gunung Sinai. Tuhan memberikan kepadanya pola yang sama dengan bait suci yang berada di sorga. Saudaraku yang kasih, inilah yang membuka pelajaran-pelajaran daripada umat-umat Tuhan setelah tahun 1844. Kalau kita membaca sejarah bahwa Hiram Edson pada saat terjadi kekecewaan besar tanggal 22 Oktober tahun 1844, Yesus dia tidak jadi datang. Karena yang peristiwanya adalah Yesus dia berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Nah saudaraku yang kasih, itu sudah digenapi. Rasul Paulus menyebutnya dengan kemah suci yang sejati di sorga adalah bait suci dari perjanjian baru. Karena bait suci di bumi itu sudah tidak ada, itu sudah dihancurkan. Jadi oleh Jenderal Titus yang menurut sejarah tahun 70. Nah, oleh sebab itu hamba Tuhan Nyonya White dia menyatakan bahwa pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844 di dunia ini tidak ada lagi tempat kudus selama ratusan tahun. Dengan demikian sampai lewat 2300 petang dan pagi berdasarkan Daniel 8 ayat 14. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaannya yang wajar, tanpa diragukan lagi menunjuk kepada tempat kudus yang berada di sorga. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 353. Nah saudaraku yang kasih, kita melihat bahwa dalam bait suci, di sana ada halaman luar yang melambangkan bumi ini. Ada mezbah korban bakaran yang melambangkan Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan. Kemudian dimasuk pada di bait suci itu ada dua bilik suci. Sebelumnya di depannya ada bejana pembasuhan yang melambangkan baptisan daripada Yesus Kristus. Kemudian di bait suci itu kita bisa melihat bahwa di sana ada meja roti sajian. Dan kemudian di depannya itu ada 7 kaki dian. Jadi meja roti sajian yang melambangkan firman Tuhan, 7 kaki dian yang mengeluarkan nyala atau pelita yang melambangkan Roh Kudus, yang adalah minyak yang terus menerus sehingga pelita itu atau kaki dian itu tetap menyala. Dan juga ada di depannya di dekat tirai itu ada mezbah pedupaan yang melambangkan doa orang-orang kudus. Nah pada tahun 1844 Yesus dia berpindah di bilik yang maha suci. Di sana ada tabut perjanjian. Nah di tabut perjanjian itu, jadi di tabut perjanjian itu ada tutup pendamaian yang menyatakan hadirat Tuhan atau takhta Tuhan di sana
kemudian ada kerub atau dua malaikat yang berhadapan, yang melambangkan bagaimana seluruh surga menaruh perhatian kepada keselamatan seluruh umat manusia. Kemudian di dalam tabut itu ada mana dan juga ada 10 hukum dan juga ada tongkat Harun yang berbunga. Saudaraku yang kasih, kalau kita melihat lambang-lambang di sini, itu menyatakan bahwa memang bait suci yang ada di dunia, jadi itu adalah lambang daripada bait suci yang ada di atas. Dan kita tidak lagi melalui pengantaran Kristus, maka kita tidak lagi terikat alami, diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Dan di dalam Kristus kita bebas dari penghukuman dosa, bebas dari kendali dosa. Dan ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman, maka kita memiliki jaminan keselamatan. Saudaraku yang kasih, mempelajari bait suci adalah sangat penting bagi keselamatan saudara dan saya. Oleh sebab itu, bait suci adalah inti dari pengajaran gereja Masehi Advent hari ke-7, karena di dalamnya bertumpu rencana keselamatan, bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat saudara dan saya. Yesus sebagai pengantara, maka kita bisa datang setiap hari, bertobat, mengakui dosa-dosa kita. Dengan demikian dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan dikuduskan. Kita akan menjadi kudus dan itu akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.